Shalom, perkenalkan nama saya Oji Arfanzaluhu, BP 21101036000257, kelas 1H3. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan resume dari materi bab 1 tentang pengantar pendidikan Pancasila. Di poin yang pertama, yaitu menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, yang pertama yaitu percaya kepada Tuhan dan toleran. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, musyawarah. Serta yang keempat, solidaritas atau kesetiakawanan sosial dan sebagainya. Permasalahan yang ada di Indonesia, banyak sekali permasalahan yang timbul di negara kita tercinta ini, yaitu negara Indonesia. Contoh-contoh masalah yang ada di Indonesia, yang pertama masalah kesadaran pajak, yang kedua masalah korupsi, yang ketiga masalah lingkungan, keempat masalah disintegrasi bangsa, yang kelima masalah dekadasi moral, yang keenam masalah narkoba, yang ketujuh masalah penegakan hukum yang berkeadilan, serta yang terakhir yaitu masalah terorisme. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan Pancasila? Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Yang pertama, learning to know. Yang kedua, learning to do. Yang ketiga, learning to be. Yang keempat, learning to live together. Apa sih tujuan dari pendidikan Pancasila itu? Nah, tujuan dari pendidikan Pancasila itu tersendiri yaitu agar kita dapat menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Lanjut ke poin berikutnya. Pendidikan Pancasila memiliki tujuan. Di sini ada 5 tujuan dari pendidikan Pancasila. Yang pertama, menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur. Ketiga, memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hati nurani. Keempat, mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni. Serta yang kelima, mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya. Di poin berikutnya kita akan membahas tentang sumber pendekatan pendidikan Pancasila. Ada 4 sumber pendekatan pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber historis. Kita bisa mendapatkan pembelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik secara nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Yang kedua yaitu sumber sosiologis. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping itu juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan, dan pembaharuan dalam masyarakat. Yang ketiga ada sumber yuridis.
yaitu mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material. Dan yang terakhir, yang keempat, sumber politik. Mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi bab 1 tentang pengantar pendidikan Pancasila yaitu apabila integrasi bangsa lemah dan penguasaan ipteks lemah, maka bangsa Indonesia dapat kembali terjajah atau setidak-tidaknya daya saing bangsa lemah. Implikasi dari pendekatan historis ini adalah meningkatkan motivasi kejuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar mahasiswa dalam menguasai ipteks sesuai dengan prodinya masing-masing. Sekian dari penjelasan resume bab 1. Apabila saudara-saudari sekalian memiliki pertanyaan, dapat menulisnya di kolom komentar. Dan saya akan menjawabnya sebisa saya. Dan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah bersedia untuk meluangkan waktu mendengarkan penjelasan dari resume yang telah saya buat ini. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Terima kasih, Shalom.